Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melanjutkan kajian akhlak pada malam yang mulia ini. Pada kajian minggu yang lalu, pada pertemuan yang ke-54, kita sudah masuki bab yang ke-17 tentang hak majikan. Dan majikan di sini, seperti yang saya singgung, bukan majikan bagi pekerja biasa atau pelayan biasa atau karyawan, tetapi majikan di sini adalah sebagai tuan dari budak. Yang pada masa sekarang budak sudah tidak ada lagi walaupun hukumnya belum dihapus. Dan pada kajian minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang masalah budak, kemudian sejarah perbudakan, kemudian juga tentang perbudakan dalam perspektif Islam itu bagaimana, sampai kepada masalah perbudakan di era Romawi kuno, kemudian juga masalah pembebasan budak yang dilakukan secara bertahap oleh ajaran Islam. Dan pada malam ini kita akan bicarakan pertemuan kedua tentang masalah majikan budak itu. Pertemuan yang terakhir tentang bagaimana Islam menetapkan cara-cara untuk memerdekakan budak, yaitu sebagai aspek hukum fikih terkait masalah budak. Hukum Islam atau hukum fikih Islam telah menetapkan cara-cara sebagai berikut untuk membebaskan budak. Ada beberapa cara. Ada mungkin 11 sampai 12 cara yang akan kita bahas pada pertemuan malam ini. Yang pertama dengan aqd atau kontrak. Sebuah aqd atau sebuah kontrak perjanjian itu dapat dibuat antara majikan, antara tuan dengan budaknya. Yang mana menurut akad atau kontrak tersebut, budak akan dapat dibebaskan oleh tuannya setelah dia dapat dan sanggup membayar sejumlah uang tertentu, yaitu yang telah disepakati antara tuan dan budaknya, membayar kepada tuannya. Jadi ada perjanjian begitu, ada akad kontrak. Kalau kata tuannya, kalau kamu sanggup membayar misalnya kepadaku katakanlah 50 juta rupiah, 100 juta rupiah misalnya, maka kamu menjadi bebas. Nah, kemudian budak meminta waktu, mengumpulkan uang, cari sana sini. Ketika bisa membayar, maka dia menjadi bebas. Dan sekiranya dia gagal, tidak bisa melakukan hal tersebut, tidak bisa membayar kepada tuannya untuk membebaskan dirinya, maka di sini wajib bagi pemimpin muslimin, pemimpin agama, bagi
Amirul Mukminin atau bagi wali, ya, sang wali atau wali fakih, untuk membayar, untuk membantu budak tersebut agar ia dapat membebaskan dirinya, membayar sejumlah uang yang dia tidak mampu kepada tuannya tersebut. Ini al-aqd, cara pertama budak dapat membebaskan dirinya. Cara kedua dengan keinginan seorang majikan, seorang tuan si budak itu. Dia bisa punya keinginan atau kemauan atau kehendak, dan sehingga dia berkata atau berjanji kepada budaknya agar atau untuk dia membebaskan budaknya misalnya setelah kematiannya. Dia mengatakan, kalau nanti aku mati maka kamu bebas, begitu. Nah, ketika tuannya itu mati, ya meninggal dunia, maka si budak menjadi bebas. Tentu dengan adanya saksi, ya, sehingga dapat diketahui yang lain, sehingga nanti yang lain tidak menjadikan budak itu sebagai budak berikutnya, tidak dijual atau tidak dijadikan sebagai warisan misalnya. Itu cara kedua. Cara ketiga adalah dengan adanya kepemilikan yang berhubungan dengan darah atau keluarga atau keturunan. Artinya jika ada orang yang menjadi pemilik dari ayahnya misalnya, dari ayahnya sendiri, ya, anaknya ditangkap, ya, kemudian diperjualbelikan sana sini, kemudian dia menjadi budak, atau hubungan dengan ibunya atau kakeknya atau nenek, anak, cucu, saudara perempuan, laki-laki, atau hubungan bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, atau keponakannya sendiri dan sebagainya, maka dia langsung akan membebaskan budak-budak itu, karena hubungan famili, hubungan keluarga bisa dibebaskan. Cara keempat adalah dengan semacam kemerdekaan parsial. Kemerdekaan parsial ini artinya jika ada yang membebaskan budak secara parsial, maka budak itu akan benar-benar dibebaskan, ya. Misalnya orang lain, siapa lagi yang membantu, niat misalnya membantu untuk membebaskan budak, maka bisa bebas. Yang kelima, karena melahirkan anak majikannya. Seperti yang sudah kita jelaskan pada minggu yang lalu, bahwa seseorang yang memiliki uang itu bisa membeli budak perempuan di pasar. Ketika dibeli, diserahkan uangnya, maka seperti barang motor atau mobil, budak itu bisa digauli atau disetubuhi dan halal. Itu hukum Islam yang disepakati oleh semua ulama muslimin, tidak ada yang ikhtilaf, ya. Bahkan nikah mutah di atas masalah budak, karena akadnya lebih kuat, di atasnya nikah daim, begitu. Jadi nikah daim paling tinggi, paling sakral, paling suci. Pada kondisi tertentu ada nikah mutah pada kondisi tertentu. Di bawahnya ada kondisi yang lain, yaitu membeli budak sehingga halal. Nah, ketika ada seorang majikan, seorang tuan, seseorang kaya membeli budak perempuan dan halal baginya untuk digauli, disetubuhi, sampai akhirnya memiliki anak. Jadi budak wanita itu hamil dari majikannya sendiri, ya. Nah, ketika hamil si budak wanita tersebut oleh tuannya sendiri, kemudian melahirkan anak, maka dia akan dapat dibebaskan. Itu cara salah satu membebaskan budak. Yang keenam adalah karena memeluk agama Islam, ya. Dia masuk agama Islam, budak ini, sebelum tuannya. Jadi jika ada seorang budak memeluk agama Islam, budak ini kafir, ya, atau non muslim, sementara tuannya belakangan, maka dia akan dapat dibebaskan. Itulah ketentuan hukum fikih dalam syariat Islam yang sangat mulia. Yang ketujuh, karena adanya mudarat atau kerugian fisik. Jika seorang tuan, seorang majikan si budak misalnya, karena kezaliman dan kejahatannya, jika terjadi si tuan ini memotong telinga budaknya misalnya, atau hidung atau organ lainnya, maka budak itu menjadi dibebaskan. Itulah ketentuan fikih Islam, ya, yang perlu kita pahami dengan baik untuk cara membebaskan budak. Cara kedelapan adalah karena adanya penyakit fisik yang menimpa si budak tersebut. Artinya jika seorang budak itu terkena penyakit fisik seperti buta, ya,
atau menderita penyakit yang berat, penyakit kanker, penyakit paru-paru, penyakit kusta, atau kena cacat yang lain yang berat, maka dia harus dibebaskan. Ya, bahkan rezekinya akan disediakan oleh negara dari Baitul Mal. Nah, jadi salah satu penggunaan uang Baitul Mal, uang negara, kas negara adalah untuk masalah budak yang menderita seperti ini. Ya, jadi budak saja mendapat bantuan dari pemerintah, apalagi yang bukan budak seperti fakir, miskin dan lain sebagainya. Itu sungguh-sungguh merupakan kemuliaan Islam dalam membebaskan masalah budak.